Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Eni Rizky Rahayu, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3, tingkat 1 kelas A, Program Studi S1 Keperawatan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem perkemihan. Di antaranya ada gagal ginjal kronis, uretritis, dan infeksi saluran kemih. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi ini dengan perkenalan anggota kami. Saya Friska Putri Andriani, NIM 1521100023. Saya Fitri Harmianti dengan NIM 152110022. Saya Rasya Nanda Putri dengan NIM 1521100048. Saya Barokatunisa dengan NIM 152110009. Saya Mahesari dengan NIM 152110032. Saya Anissa Rahmadina dengan NIM 152110006. Saya Aulia Siti Nureliza dengan NIM 152110008. Saya Indra Nuraini dengan NIM 152110026. Saya Putri Medila Mulyadi dengan NIM 152110045. Saya Ria Priyanti Ridwan dengan NIM 1521100049. Saya Bella Zahratul Fahila dengan NIM 15211001010. Saya Dara Pratiwi Permana dengan NIM 152110013. Saya Mona Monika dengan NIM 152110035. Saya Lelidia Permatasari dengan NIM 152110029. Gagal ginjal kronis adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung secara progresif, yang akhirnya akan mencapai gagal ginjal kronis. Adapun beberapa gejala gagal ginjal kronis, sebagian besar tidak menunjukkan gejala hingga 2/3 masa ginjal rusak. Adapun gejala umum seperti letargi progresif, anoreksia, mual, hipertensi, gagal jantung, anemia yang tidak jelas sebabnya, lalu ada kelainan pada biokimia, lalu ada uremia. Etiologi atau penyebab gagal ginjal kronis. Ada beberapa penyebab penyakit gagal ginjal kronis, di antaranya 1. Nefropati diabetik. Nefropati diabetik atau sering disebut juga dengan penyakit ginjal pada pasien diabetes adalah istilah yang mencakup semua lesi yang terjadi di ginjal pada diabetes mellitus. Contohnya seperti yang ada di gambar. Jika kita memiliki penyakit nefropati diabetik, maka ginjal kita akan seperti itu. Yang kedua ada glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah inflamasi nefron, terutama pada glomerulus. Inflamasi ini diakibatkan oleh infeksi Streptococcus, tetapi juga merupakan akibat dari glomerulonefritis akut. Yang ketiga ada batu ginjal. Batu ginjal ini terbentuk dari pengendapan garam kalsium, magnesium, asam urat. Batu-batu kecil yang ada di ginjal dapat mengalir bersama urin, sedangkan batu yang lebih besar akan tersangkut di dalam ureter, sehingga mengakibatkan nyeri yang sangat tajam atau kolik ginjal yang menyebar dari ginjal ke selangkangan. Yang keempat ada ginjal polikistik. Ginjal polikistik ini ditandai dengan adanya kista multiple, bilateral, dan berekspansi yang lambat laun mengganggu dan menghancurkan parenkim ginjal normal akibat penekanan.
Nah, jadi itu semua merupakan beberapa contoh penyebab penyakit gagal ginjal kronis. Dan ini semua merupakan contoh gambar jika kita memiliki penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja ke patofisiologinya. Patofisiologi gagal ginjal kronis. Oke, jadi patofisiologinya itu terjadi kerusakan dan penurunan progresif fungsi nefron. Saat terjadi penurunan, nilai LFG atau laju filtrasi glomerulus dan clearance serum ureum dan keratinin meningkat. Nefron yang masih sehat mengalami hipertrofi karena terus menggantikan semua fungsi nefron yang rusak. Hal ini menyebabkan ginjal kehilangan kemampuannya untuk memekatkan urin secara baik. Ginjal berupaya mengeluarkan larutan urin dalam jumlah besar, sehingga pasien mengalami kekurangan cairan tubuh. Kerusakan nefron terus terjadi, diikuti laju filtrasi ginjal terus menurun. Tubuh tidak mampu lagi membuang air, garam, dan produk-produk sampah lainnya melalui ginjal. Jika laju filtrasi ginjal kurang dari 10-20 ml per menit, secara klinis akan terlihat uremia dan tanda-tanda toksik. Akibat produk sampah semakin terlihat. Oke, sekarang kita lanjut ke perjalanan penyakit gagal ginjal kronis. Perjalanan dari penyakit gagal ginjal kronis dimulai dari penyakit primer ginjal, setelah itu jumlah nefron berkurang, lalu tekanan dan aliran kapiler meningkat. Setelah itu terbagi menjadi 3. Ada hiperfiltrasi glomerulus, protein flux meningkat, dan yang terakhir mengakibatkan kerusakan sel glomerulus. Dari ketiga kerusakan tersebut akan mengakibatkan glomerulocrosis. Itulah proses terjadinya penyakit gagal ginjal kronis. Epidemiologi. Di Indonesia, sekitar 50 orang dari 1/1 juta penduduk didiagnosa GGK. Angka kejadian GGK pada anak di Indonesia yang bersifat nasional belum ada. Pada penelitian di 7 rumah sakit pendidikan dokter spesialis anak di Indonesia didapatkan 2% dari 2.889 anak yang dirawat dengan penyakit ginjal per tahun menderita GGK. Pada tahun 1972, American Society of Pediatric Nephrology memperkirakan di antara anak yang berumur di bawah 16 tahun terdapat per sejuta populasi dari umur yang sama menderita GGK per tahunnya. Kemudian manifestasi klinik, yaitu ada gejala dini dan gejala lebih lanjut. Lalu laju filtrasi glomerulus dan stadium ginjal kronik. Di sini ada resiko meningkat. Untuk fungsi ginjalnya itu normal, laju filtrasinya lebih dari 90 dan ada faktor risiko. Untuk stadium 1-nya normal atau meningkat dan lebih dari 90 ada kerusakan ginjal atau proteinuria. Kemudian stadium 2 yaitu untuk fungsi ginjalnya penurunan ringan, laju filtrasinya 60-89. Dan ada stadium 3 penurunan sedang, laju filtrasinya 30-59. Kemudian stadium 4 fungsi ginjalnya itu penurunan berat 15-29. Kemudian untuk stadium 5 fungsi ginjalnya itu sudah gagal ginjal dan laju filtrasinya kurang dari 15. Stadium gagal ginjal kronik terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada stadium dini yang mengakibatkan hilangnya daya cadang ginjal menurut fungsi nefron. Yang kedua ada LFG dengan 60% yang mengakibatkan asimptotik adalah suatu kondisi penyakit yang sudah positif diderita oleh penderitanya. Yang ketiga ada LFG dengan 30% yang mengakibatkan keluhan nokturia. Nokturia adalah buang air kecil berlebihan pada malam hari.
dan mengakibatkan lemah, mual, kurang nafsu makan sehingga menurunkan berat badan. Yang ketiga ada LFG kurang dari 30% yang mengakibatkan gejala dan tanda uremia yang nyata seperti lemas, mual, muntah, rasa kecap logam atau ada rasa logam ketika kita mengunyah atau mengecap, dan pruritus dan gangguan keseimbangan air. Yang kelima ada LFG kurang dari 15% yang mengakibatkan gejala komplikasi serius transplantasi ginjal. Faktor resiko ginjal terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada faktor resiko tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko dapat dimodifikasi. Faktor resiko tidak dapat dimodifikasi seperti usia tua, jenis kelamin, tapi kebanyakan jenis kelamin itu terdapat pada pria lebih cepat. Ras, Afrika sampai Amerika lebih cepat, hilang massa ginjal, dan genetik. Sedangkan faktor resiko dapat dimodifikasi seperti hipertensi, proteinuria, albuminuria, glikema, obesitas, dislipidemia, merokok, dan kadar asam urat. Dan untuk terapi pengobatan gagal ginjal kronik ini terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama terapi penyakit ginjal, yang kedua pengobatan penyakit penyerta, dan yang ketiga itu penghambatan penurunan fungsi ginjal, keempat pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular, kelima pencegahan dan pengobatan kardiovaskular, kelima pencegahan dan pengobatan komplikasi akibat perubahan fungsi ginjal, dan yang terakhir itu terapi pengganti ginjal dengan dialisis atau transplantasi jika timbul tanda uremia. Pemeriksaan penunjang yang pertama ada lab atau laboratorium. Dan di pemeriksaan laboratorium ini ada pemeriksaan kreatin atau ureum, adalah kadar yang dinilai dalam darah. Jika kadar meningkat dapat menandakan adanya gagal ginjal. Terus yang kedua ada hemoglobin, dan yang ketiga ada analisa gas darah. Pemeriksaan yang mengukur derajat keasaman, pH, dan oksigen serta karbohidrat dalam darah. Terus ada sisi tes yang dilakukan untuk mengetahui kerja ginjal dan gangguan yang terjadi pada organ. Terus di situ tuh membandingkan kadar kreatin di urin dan kadar kreatin di darah. Terus ada Na, K, Ca, dan P. Terus ada albumin dan pemeriksaan gula darah. Terus ada triglesida diagnostik, yaitu merupakan pemeriksaan darah mengukur konsentrasi triglesida diagnostik. Triglesida itu merupakan lemak dalam darah. Terus ada di dalam trileksimida diagnostik itu ada pemeriksaan biopsi. Terus ada ginjal radiologi. Di ginjal biologi ini ada BNO, foto polos, abdomen, IFP, terus USG, renogram, foto jantung, foto paru, foto tulang, ECG. Penanganan ginjal ini ada 4. Yang pertama tuh ada dialisis atau cuci darah. Terus yang kedua ada obat-obatan. Obat-obatannya itu ada antihipertensi, suplemen besi, agen pengikat, fosfat, suplemen kalsium, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada diet rendah protein dan karbohidrat tinggi. Terus yang keempat ada transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ini seperti kayak mencangkok ginjal. Nah, dilakukan dengan secara operasi. Pencegahannya ada peningkatan perhatian, terus pemeriksaan tahunan, pemeriksaan kesehatan umum, lalu ada peningkatan kesehatan. Nah, di pemeriksaannya itu ada kayak tekanan darah, urinalis, terus pengobatan masalah medis dengan sempurna, mengawasi status kesehatan orang pada waktu mengalami stres atau infeksi kehamilan.
Pengertian uretritris. Uretritris yaitu peradangan atau pembengkakan pada bagian uretra, yaitu saluran yang membawa urin menuju seluruh tubuh. Pembengkakan ini terdapat rasa nyeri seperti terbakar saat buang air kecil. Peradangan pada uretra ini biasanya terjadi pada bagian uretra atau uretra bagian posterior. Uretritris terbagi menjadi dua. Yang pertama ada uretritris gonore dan yang kedua ada uretritris non-gonore. Yang pertama itu ada uretritris gonore. Uretritris gonore yaitu uretritris yang disebabkan oleh gonore atau Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua itu ada uretritris non-gonore. Uretritris non-gonore yaitu jenis uretritris yang disebabkan oleh bakteri lain seperti Chlamydia, Mycoplasma, Genitalium, dan Uriplasma urotalium. Adapun etiologi dari uretritris yaitu ketika bakteri masuk ke dalam saluran kemih menuju kulit lubang bagian uretra, serta bakteri yang dapat menginfeksi ginjal atau saluran kemih dapat mengakibatkan penyakit uretra. Adapun faktor lain yang mengakibatkan penyakit uretritris, yang pertama ada cedera yang mengakibatkan gangguan pada uretra, yang kedua iritasi akibat pemakaian spermisidia, yang ketiga ada berjenis kelamin wanita, yang keempat melakukan hubungan seksual tidak aman dengan berganti pasangan dalam jangka waktu yang dekat. Epidemiologi pada uretritis. Uretritis adalah infeksi menular seksual yang paling sering ditemukan pada laki-laki. Patogen primernya adalah Chlamydia dan gonorea. Di Amerika Serikat, Chlamydia masih menjadi yang paling banyak ditemukan, dengan lebih dari 1.500.000 kasus pada tahun 2016 dan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2012, 78 juta kasus baru terjadi di kalangan remaja dan orang dewasa berusia 15-49 tahun di seluruh dunia dengan tingkat kejadian global 19 per 1000 wanita dan 24 per 1000 pria. Diperkirakan 27 juta kasus uretritis gonore pada tahun 2012 diterjemahkan menjadi prevalensi global uretritis gonore sebesar 0,8% pada wanita dan 0,6% pada pria berusia 15-49 tahun. Sedangkan pada uretritis non-gonore menyebabkan sepertiga hingga setengah kasus uretritis non-gonokokus pada pria. Infeksi ganda dengan gonokokis sering dijumpai pada pria 20-40% dan wanita 30-50%. Uretritis non-gonore menyebabkan spektrum penyakit yang luas pada wanita, yaitu mukopurulen, endocervicitis, endometritis, salpingitis, sindrom uretra akut, uretritis, dan infeksi perinatal. Selanjutnya, patofisiologi pada uretritis. Pada kebanyakan kasus, organisme penyebab dapat menyampai kandung kemih melalui uretra. Infeksi ini sebagai sistitis dapat terbatas di kandung kemih saja atau dapat merambat ke atas melalui uretra ke ginjal. Selanjutnya, patofisiologi pada uretritis. Pada kebanyakan kasus, organisme penyebab dapat menyampai kandung kemih melalui uretra. Infeksi ini sebagai sistitis dapat terbatas di kandung kemih saja atau dapat merambat ke atas melalui uretra ke ginjal. Organisme juga dapat sampai ke ginjal atau melalui darah atau getah bening, tetapi ini jarang terjadi. Tekanan dari kandung kemih menyebabkan saluran kemih normal dapat mengeluarkan bakteri sebelum bakteri tersebut sampai menyerang mukosa. Obstruksi aliran kemih proksimal terhadap kandung kemih mengakibatkan penimbunan cairan bertekanan dalam pelvis ginjal dan ureter. Hal ini dapat menyebabkan atrofi hebat pada parenkim ginjal atau hydronephrosis. Di samping itu, obstruksi yang terjadi di kandung kemih disertai reflux vesiko-ureter dan infeksi pada ginjal. Penyebab umum obstruksi ini adalah jaringan parut ginjal dan uretra, batu saluran kemih, neoplasma, hipertrofi prostat, kelainan kongenital pada leher kandung kemih dan uretra, serta penyempitan uretra.
Dan bisa kita lihat pada gambar, secara umum ada dua penyebab utama dari penyakit uretritis ini, yaitu invasi kuman pada uretra yang dikategorikan sebagai uretritis gonore, yaitu akibat infeksi dengan Neisseria gonorrhoeae, dan juga uretritis non-gonore, yaitu akibat infeksi dengan Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Genitalium mycoplasma, atau Trichomas vaginalis. Selanjutnya terjadi penempelan bakteri di Urotelium uretra, kemudian adanya ketidakmampuan pertahanan lokal terhadap infeksi bakteri, sehingga bakteri tersebut akan menginfeksi uretra pada pria dan akan menginfeksi serviks pada wanita, sehingga terjadilah uretritis, yang kemudian dapat menyebabkan disuria dan sekret uretra purulen pada pria, dan juga dapat menyebabkan cervicitis dan sekret vaginal pada wanita. Manifestasi klinis uretritis gonore. Yang pertama, mukosa memerah dan ödematus. Yang kedua, terdapat cairan eksudat yang purulens. Yang ketiga, adanya ulserasi pada uretra dan adanya rasa gatal yang menggelitik yang merupakan ciri khas gejala uretritis gonore yang disebut dengan morning sickness. Yang keempat, adanya mikroskopis, yaitu terlihat infiltrasi leukosit, sel-sel plasma, dan sel limfosit. Masa inkubasi pada uretritis gonore pada pria antara 2-8 hari, dan gejalanya yang sering muncul itu sebelum 2 minggu. Lalu ada lesi terkait pada hubungan sesama jenis, dapat ditemukan proktitis atau keluar sekret dari rektal. Manifestasi klinis uretritis non-gonore. Yang pertama, mukosa terlihat granuler dan memerah. Yang kedua, getah uretra positif dapat dilihat pada pagi hari sebelum BAK atau buang air kecil pertama. Yang ketiga, terlihat uretra iritasi, vesical iritasi, prostatis, dan sistitis. Yang keempat, mikroskopis infiltrasi dari leukosit, sel plasma, sedikit sel leukosit, fibroblast bertambah. Masa inkubasi non-gonore itu selama 1-5 minggu. Lalu disura atau berat. Sekret encer atau mukoid uretra kurang purulen, kurang banyak, kurang spontan, sering menyebabkan epididymitis atau nyeri unilateral dan pembekakan skrotum. Uretritis gonore. Untuk mengetahui apakah kita mengalami gonore atau tidak, perlu pemeriksaan untuk menganalisis sampel sel yang dikumpulkan melalui tes urin. Nah, tes urin ini bertujuan untuk mengetahui bakteri apa sih yang ada di dalam uretra kita atau vagina kita. Ada diagnosa uretritis non-gonore, di mana dapat dipastikan dengan melakukan beberapa jenis tes diagnosa, antara lain tes darah, tes urin atau urinalisasi, dan kultur urin, tes usap rektal atau vaginal, atau yang bisa disebut juga dengan rectal swab atau vaginal swab, dan yang terakhir ada tes kehamilan. Penata laksanaan. Yang pertama itu ada pengobatan. Pengobatan tergantung kepada mikroorganisme penyebabnya. Jika penyebabnya adalah virus herpes simplex, maka diberikan obat antivirus, misalkan acyclovir. Dan yang kedua itu ada terapi antibiotik. Terapi antibiotik adalah obat yang dapat melawan infeksi akibat bakteri pada tubuh manusia. Obat ini bekerja dengan cara membunuh bakteri atau mempersulit bakteri untuk tumbuh dan berkembang dalam tubuh. Dan yang ketiga itu ada pyelonefritis. Apabila pyelonefritis kronik disebabkan oleh obstruksi atau reflux, maka diperlukan penata laksanaan
tertopik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan yang keempat itu ada tata laksana umum, yaitu ada atasi demam, muntah, dehidrasi, dan lain-lain. Dan tetap anjurkan untuk banyak minum dan jangan membiasakan untuk menahan air kencing. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjangan. Prosedur lain yang dapat dilakukan untuk mengobati uretritis adalah kateterisasi uretra. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan selang kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra untuk mengeluarkan urin. Pada kasus cedera uretra, prosedur ini dilakukan untuk pencegahan retasi urin dan pendarahan pada uretra. Yang kedua itu ada sistoskopi. Prosedur ini dilakukan dengan memeriksa kondisi uretra dari kandung kemih, uretra dan kandung kemih menggunakan selang berkamera yang disebut dengan sistoskop. Dokter juga dapat mengangkat batu kandung kemih jika ada. Sistoskopi dilakukan jika tindakan kateterisasi uretra tidak mungkin dilakukan terhadap pasien. Yang terakhir yaitu ada kateterisasi langsung ke dalam kandung kemih. Bila tersumbat, dokter akan memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui bagian bawah. Tindakan ini dilakukan jika pasien tidak menjalani kateter uretra atas sistoskopi. Prognosis uretritis. Prognosis uretritis tergantung pada diagnosis dini dan tingkat keparahan penyakit. Secara umum, prognosis uretritis gonore adalah dubia et bonum, yang artinya tidak tentu atau ragu-ragu atau cenderung baik. Sedangkan uretritis non-gonore prognosisnya adalah bonum, yang artinya baik. Nah, jadi jika didiagnosis secara dini dan pengobatan yang tepat dengan antibiotik, uretritis gonore hanya akan mengalami sedikit komplikasi. Namun, apabila dibiarkan berkembang, dapat menyebabkan luka dan penyempitan pada uretra. Pada wanita dapat menyebabkan komplikasi seperti PID atau pelvic inflammatory diseases dan infertilitas. Pada pria dapat menyebabkan komplikasi lokal seperti tisonitis, parauretitis, dan ascendens. Ascendens ini diantaranya ada prostatitis, vesikulitis, dan epididymitis. Berbeda halnya dengan uretritis non-gonore yang jarang terjadi komplikasi. Definisi infeksi saluran kemih (ISK) adalah kondisi saat ada bakteri pada organ saluran kencing. Bakteri penyebab infeksi saluran kemih dapat mempengaruhi organ ginjal, kandung kemih, dan tabung yang menghubungkan keduanya. Infeksi saluran kemih ialah kondisi di mana organ yang termasuk dalam kandung kemih mengalami infeksi. Organ tersebut bisa ginjal, ureter, uretra, dan kandung kemih. Berawal dari ginjal, zat sisa di dalam darah disaring dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Selanjutnya, urin dialirkan dari ginjal melalui ureter. Setelah ditampung di kandung kemih, urin akan dibuang keluar tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri masuk ke dalam saluran kemih melalui uretra. Setelah itu, berkembang biak di dalam kandung kemih. Jika tidak segera ditangani, bakteri dapat menyebabkan infeksi sampai ke ginjal. Etiologi penyebab infeksi saluran kemih pada umumnya adalah Escherichia coli yang telah dilaporkan 70-95%. Infeksi saluran kemih juga dipengaruhi oleh faktor inang seperti umur, adanya komorbiditas, kerusakan kode spinalis, dan kateterisasi. Etiologi faktor risiko pada infeksi saluran kencing antara lain peningkatan usia, komorbiditas, adanya benda asing pada saluran kemih seperti kateter, aktivitas seksual, riwayat infeksi saluran kencing pada keluarga, dan infeksi saluran kencing yang berulang. Pada kebanyakan kasus, patofisiologi infeksi saluran kemih dimulai ketika urea patogenetik Escherichia coli masuk ke saluran kemih melalui meletus tractus urinarius sebelum naik ke uretra dan lumen kandung kemih. Infeksi yang terisolasi di kandung kemih dan saluran kemih bawah tanpa tanda dan gejala disebut sebagai cystitis uncomplicated atau cystitis simplex.
Data epidemiologi menunjukkan bahwa infeksi saluran kemih (ISK) atau urinary tract infection merupakan jenis infeksi yang paling banyak ditemukan di rawat jalan, dengan insidensi seumur hidup mencapai 50-60% pada wanita dewasa. Secara global, di Amerika Serikat diperkirakan terdapat 250.000 kasus pyelonephritis setiap tahunnya, dengan frekuensi lebih tinggi pada wanita. Wanita usia 18 hingga 49 tahun dilaporkan memiliki insidensi mengalami pyelonephritis sebesar 28 kasus dari 10.000 orang. Di Indonesia, studi komparatif yang dilakukan oleh Kitagawa et al. Melaporkan kasus ISK di Surabaya paling sering disebabkan oleh E. coli 39,3% dan kebanyakan memiliki resistensi terhadap ampicillin dan cephalosporin generasi pertama dan ketiga. Spesies Klebsiella lebih sering ditemukan pada pasien pediatri 20,3% dibandingkan dengan orang dewasa 13,6% di Surabaya. Secara mortalitas, tingkat mortalitas pada ISK complicated dilaporkan antara 2% hingga 33%. ISK rekuren dapat menyebabkan beban klinis dan ekonomi bermakna. ISK rekuren dapat menurunkan kualitas hidup dan telah dikaitkan dengan peningkatan kecemasan, depresi, dan penurunan produktivitas. Prognosis. Prognosis pada infeksi saluran kemih ISK uncomplicated terbilang sangat baik. Pasien yang menjalani pengobatan antibiotik dengan tepat dan cepat umumnya dapat sembuh dengan sempurna. Akan tetapi, pada ISK complicated seperti pyelonephritis yang tidak ditangani segera dapat menyebabkan komplikasi berat. Yang pertama ada komplikasi. Infeksi saluran kemih ISK simplex bagian bawah jarang menyebabkan komplikasi ketika diobati dengan tepat dan segera. Tapi, jika tidak diobati dengan benar, ISK dapat menjadi suatu infeksi yang serius seperti urosepsis. Yang kedua ada urosepsis. Urosepsis umumnya disebabkan oleh ISK yang tidak ditangani dengan baik. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya urosepsis adalah adanya obstruksi, abses, benda asing, atau batu pada saluran kemih. Apabila terjadi urosepsis, maka pasien perlu dirawat di ruang intensif dengan pemberian terapi suportif dan antibiotik. Yang ketiga ada abses renal dan parirenal. Abses renal atau infeksi pyogenik pada parenkim renal dapat terjadi, utamanya pada pasien dengan faktor resiko seperti diabetes, disfungsi kandung kemih neurogenik, dan kehamilan. Gejala mungkin tidak spesifik berupa demam, menggigil, nyeri pada pinggang atau perut. Yang keempat ada pyelonephritis emphysematosa. Dapat terjadi terutama pada pasien ISK dengan gangguan sistem imun dan dengan faktor resiko diabetes mellitus, di mana E. coli memproduksi karbon dioksida dari fermentasi gula. Pada hasil ronsen dapat ditemukan gas yang intraparenkim atau suprarenal. Yang kelima ada xanthogranulomatous pyelonephritis atau XGP, merupakan tahap akhir obstruksi ginjal dan ISK. XGP jarang sekali terjadi, sering disebabkan oleh Proteus sp atau organisme yang berhubungan dengan pembentukan batu saluran kemih dan inflamasi kronis. Tata laksana dengan operasi dan membuang seluruh jaringan ginjal yang terlibat. Diagnosis banding, infeksi saluran kemih dapat mencakup kandung kemih hiperaktif, keganasan saluran kemih, ureritis non-infeksius, vaginitis, dan bakteriuria asimptomatik. Kandung kemih hiperaktif. Kandung kemih hiperaktif umumnya memiliki gejala yang menyerupai ISK, yaitu gejala urgensi dan frekuensi. Namun, pada pemeriksaan dispatik urin atau tahapan analisis tes urin yang satu ini menggunakan tongkat plastik tipis dengan strip bahan kimia di atasnya. Nah, strip kimia inilah yang ditempatkan pada urin untuk mendeteksi kondisi medis tertentu. Strip kimia ini akan berubah warna jika urin mengandung zat tertentu. Ada karsinoma saluran kemih.
Karsinoma pada saluran kemih dapat memiliki tanda atau gejala hematuria mikroskopik atau mikroskopik seperti ISK. Namun pada karsinoma saluran kemih umumnya hasil sitologi urin positif. Ada uretritis non-infectious. Uretritis non-infectious atau yang sering disebut sebagai uraritis non-gonore, yaitu inflamasi pada uretra laki-laki serupa dengan ISK. Pasien akan mengeluh disuria atau anyang-anyangan. Ada vaginitis. Vaginitis memiliki gejala yang menyerupai ISK seperti disuria dan frekuensi. Namun pada vaginitis pasien juga mengeluh produksi duh pada vagina. Ada bakteriuria asimptomatik. Bakteriuria asimptomatik sering ditemukan pada wanita sehat. Pada pemeriksaan dispatik urinalysis dan kultur urin ditemukan tanda infeksi bakteri yang menyerupai ISK. Namun yang membedakan dengan ISK adalah pasien tidak memiliki gejala. Ada penyakit radang panggul. Pasien dengan penyakit radang panggul dapat mengeluhkan nyeri abdomen bawah atau nyeri pelvis yang juga bisa muncul pada kasus sintesis. Dicurigai adanya penyakit radang panggul jika ditemukan duh edes frecale musculoskeletal atau nyeri goyang serviks. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis ISK adalah urinalisis. Kultur urin merupakan baku emas untuk diagnosis ISK. Yang pertama ada tes dipstik urin. Tes dipstik urin merupakan pemeriksaan penunjang yang paling umum digunakan untuk mendiagnosis ISK. Namun hasil negatif pada dipstik urin tidak dapat menyingkirkan mendiagnosis ISK sepenuhnya. Terus selanjutnya ada urinalisis mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik urin dapat digunakan untuk melihat tipe organisme serta mengidentifikasi adanya eritrosit dan leukosit urin secara langsung. Penemuan bakteri pada urinalisis mikroskopik dapat membantu diagnosis ISK. Apabila ditemukan 5-10 leukosit per lapang pandang, maka hasil dianggap abnormal dan diagnosis ISK dapat diberikan jika terjadi gejala ISK. Pemeriksaan ini tidak dapat diperlukan pada pasien sistis simplex dan gejala tipikal. Terus ada kultur urin dan sensitivitas. Pemeriksaan kultur urin dan sensitivitas merupakan pemeriksaan yang paling spesifik dan sensitif sehingga menjadi pemeriksaan baku emas dalam diagnosis ISK. Pemeriksaan ini dapat berguna untuk membedakan infeksi rekuren dari relaps dan penentuan antibiotik yang tepat. Ada pemeriksaan kultur urin umumnya hanya diperlukan pada pasien ISK completed seperti pasien dengan komorbid dan pasien hamil. Selanjutnya ada ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi dapat dilakukan pada pasien yang dicurigai mengalami ISK dengan gejala berat atau paresisten. Pemeriksaan ini digunakan untuk menyingkirkan diagnosis banding ISK seperti batu ginjal, hidrorenfrosis, abses renal, dan jaringan parut pada ginjal. Yang selanjutnya ada CT scan abdomen atau pelvis. Kebanyakan pasien ISK tidak memerlukan pemeriksaan pencitraan. Pemeriksaan CT scan abdomen atau pelvis dapat digunakan pada pasien yang menunjukkan gejala berat atau tidak membaik dengan terapi antibiotik adekuat, yaitu selanjutnya ada sitoskopi. Pemeriksaan sitoskopi digunakan untuk melihat langsung kandung kemih dan menyingkirkan diagnosis banding ISK lainnya seperti tumor, batu kandung kemih, benda asing, dan divertikulum. Penata laksanaan infeksi saluran kemih atau USK atau urinary tract infection yang utama adalah pemberian antibiotik. ISK hanya dapat diterapi jika menimbulkan keluhan. Pilihan terapi juga perlu mempertimbangkan adanya komorbiditas, tingkat keparahan penyakit, dan potensi resensi obat. Terapi antibiotik peroral yang efektif terhadap bakteri coliform aerobik gram negatif seperti E. coli adalah pilihan terapi pada pasien dengan infeksi saluran kemih bagian bawah. Pilihan terapi antibiotik perlu mempertimbangkan adanya resistensi obat, riwayat terapi sebelumnya, dan hasil kultur dan resistensi. Pada sistis uncomplicated atau peradangan kandung kemih dapat diberikan nitrofuration selama 5 hari. Pilihan antibiotik lain adalah cotrimazole dengan durasi 7 hari.
Terapi yang diutamakan adalah terapi oral. Terapi intravena dapat dipilih jika pasien tidak dapat mentoleransi terapi oral. Durasi terapi adalah sesingkat mungkin sesuai dengan respon klinis pasien. Jika dirasa perlu, maka dapat digunakan terapi dengan durasi lebih panjang, 10-14 hari. Pada pasien yang mendapat terapi intravena dapat dilakukan konversi ke terapi oral segera setelah gejala klinis membaik. Infeksi saluran kemih bagian atas atau pleuroperitis uncompleted pada pasien pulmonary uncompleted masih dapat dilakukan terapi rawat jalan. Untuk pemberian antibiotik emrifis awal pada pasien dengan pyelonephritis akut yang tidak memerlukan rawat inap dapat diberikan 1-2 gram ceftriaxone intravena diikuti dengan fluoroquinolone oral sampai diperoleh hasil tes kultur. Pilihan terapi oral antara lain adalah ciprofloxacin 500 gram 2 kali sehari selama 7 hari, levofloxacin 750 gram sekali sehari selama 5 hari, dan cetibufen 400 mg sekali sehari selama 10 hari. Tujuan terapi infeksi saluran kemih pada anak adalah menghilangkan gejala bakteriuria pada episode akut, mencegah jaringan parut ginjal, mencegah rekurensi dan mengoreksi lesi urologi. Pencegahan sekuler dan rekurensi dilakukan dengan penatalaksanaan adekuat, pemeriksaan radiologi untuk menilai adanya kelainan anatomi di saluran kemih, serta pemantauan jangka panjang. Pilihan antibiotik oral mencakup cotrimazole, cefalosporin, dan amoxicillin sulfaten selama 5-7 hari pada ISK simplex. Sementara itu, antibiotik parenteral dapat diberikan pada anak dengan pyelonephritis atau kasus berat. Pilihan antibiotik parenteral adalah ceftriaxone 75 mg tiap 12-24 jam sekali, ataupun gentamicin 2,5 mg dosis tunggal bagi pasien yang alergis cephalosporin complicated. Pada pasien dengan gejala ringan dapat dilakukan rawat jalan. Akan tetapi pada pasien hamil dengan gejala demam meningkat, leukosit muntah, dan dehidrasi sebaiknya dilakukan rawat inap. Pilihan terapi untuk ISK pada kehamilan adalah nitrofuntoin monohidrat 100 mg 2 kali sehari selama 5-7 hari, amoxicillin 500 mg 2-3 hari sekali, 2-3 kali sehari selama 5-7 hari. Infeksi saluran kemih rekumen ISK rekuren merupakan terjadi 3 atau lebih ISK selama periode 12 bulan. Prinsip terapi ISK rekuren mencakup penggunaan dini. ISK rekuren mencakup penggunaan dini antibiotik spektrum luas dengan menyesuaikan cakupan antibiotik berdasarkan hasil kultur dan upaya untuk meringankan obstruksi urin. Bila ada pilihan antibiotik oral yang direkomendasikan termasuk fluoroquinolones, amoxicillin, cefalunat, dan aminoglisida. Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian profilaksis antibiotik dosis rendah seperti nitrofurantion 500-100 mg sehari sekali. Pilihan antibiotik profilaksis antibiotik digunakan. Profilaksis lain adalah cotrimoxazole 400 atau 200 mg sehari, 40-200 mg sehari. Antibiotik digunakan selama 6-12 bulan. Meskipun demikian, pilihan antibiotik harus disesuaikan dengan riwayat terapi pasien, pola resistensi lokal, status alergi pasien, profil efek samping, serta biaya. Pada pasien wanita postmenopause dapat diberikan estrogen intravagina untuk memperbaiki flora vagina dan mengurangi
kolonisasi E. coli pada vagina. Manifestasi klinis infeksi saluran kemih juga bergantung pada lokasi infeksi dan umur penderita. Infeksi saluran kemih atas, pyelonefritis yang paling sering dijumpai di manifestasi klinis infeksi saluran kemih, juga bergantung pada lokasi infeksi dan umur penderita. Infeksi saluran kemih atas, pyelonefritis yang paling sering dijumpai ditandai dengan adanya demam, nyeri perut atau pinggang, mual, muntah, kadang-kadang disertai dengan diare. Manifestasi klinis ISK pada anak dapat berupa pyelonefritis akut atau febrile urinary tract infection, cystis hemorrhagic, ISK asimptomatik. Nah, itu dia pemaparan dari beberapa penyakit sistem perkemihan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa drop di kolom komentar ya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.